يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat manusia meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. 3 perkara tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah janjikan. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariyah. Yang dimaksud dengan amal jariyah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariyah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariyah. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita, tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surah Yasin ayat 12. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkannya. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa. Ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariyah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun si pendosa tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillah. Lalu, jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun dia telah meninggal dunia? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah mendahului perbuatan maksiat. Maksudnya adalah
seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang yang mengikuti perbuatannya. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa dari mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dia kerjakan. Salah satunya adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya, yaitu seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya atau mengikutinya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi bagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu bahwa memakai celana pendek di depan publik adalah dosa karena mempertontonkan auratnya. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek di hadapan publik tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya sehingga banyak yang menirunya, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Seorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam ayat suci Al-Qur'an, yaitu di surah An-Nahl ayat 25, yang artinya mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran surah An-Nahl ayat 25. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya, sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya menjalankan apa yang diperintahkannya. Selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ini terlepas dari dosa jariah? Tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan kepada anak yatim. Yang terpenting adalah niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Atau jika kita semuanya masih ragu, kita bisa mendatangi para guru kita ataupun para ulama-ulama, minta saran dari para habaib, lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Para sahabatku yang beriman, itulah dua dosa jariah yang akan mengalir walaupun meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal dosa jariah yang menghinakan tersebut.
Amin ya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.